Jadi kali ini pada soal nomor 4 yaitu membahas tentang bagaimana contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama yaitu, menurut pemahaman saya, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bukan sekadar teori, melainkan landasan fundamental yang menentukan apa yang diajarkan atau ontologi, bagaimana cara mengajarkannya atau epistemologi, dan untuk apa ilmu tersebut diajarkan atau aksiologi. Berikut adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu kebijakan kurikulum atau kurikulum merdeka. Dalam konteks Indonesia, penerapan filsafat pendidikan terlihat jelas pada kebijakan kurikulum merdeka yang berakar pada pandangan progresisme dan konstruisme, yaitu penerapan ontologi atau hakikat ilmu, di mana membahas pengetahuan dianggap dinamis dan terhubung dengan dunia nyata, bukan sekedar hafalan. Contohnya yaitu kurikulum lebih ramping, berfokus pada materi esensial dan berbasis kompetensi daripada konten, memungkinkan sekolah mengadaptasi kurikulum sesuai konteks lokal. Penerapan epistemologi atau cara mendapatkan ilmu, yang dimana kurikulum mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan inquiry. Contohnya, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang mendorong siswa membangun pengetahuan melalui proyek nyata. Yang kedua, ada penerapan aksiologi atau nilai dan manfaat ilmu yang berfokus pada pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, penekanan pada profil pelajar Pancasila yang mengutamakan etika dan karakter di atas pencapaian kognitif semata. Nah, jadi yang kedua yaitu ada proses pembelajaran di kelas, di mana filsafat konstruisme dan progresivisme mengubah peran guru dalam siswa secara mendasar. Ada konstruivisme yaitu siswa membangun pengetahuan. Siswa tidak lagi dianggap bejana kosong, melainkan aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Contohnya, dalam pelajaran IPA, guru tidak langsung menjelaskan hukum Archimedes, tetapi juga meminta siswa melakukan eksperimen mengapung tenggelam, lalu berdiskusi untuk merumuskan konsepnya. Ada progresivisme yaitu student central atau learning, yaitu pembelajaran berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Contohnya, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa diperbolehkan memilih produk akhir tugas, bisa berupa video, esai, atau poster sesuai gaya belajarnya. Selanjutnya yaitu ada peran guru sebagai fasilitator, yang dimana guru tidak mendominasi melainkan memancing pemikirannya. Contohnya yaitu penggunaan pertanyaan pematik atau clickbait di awal pembelajaran untuk membangun rasa ingin tahu, bukan sekedar ceramah. Yang kedua yaitu evaluasi hasil belajar filsafat aksiologi menurut evaluasi yang tidak hanya kognitif. Contohnya, penggunaan asesmen formatif yang dilakukan selama proses belajar, bukan hanya untuk di ujian akhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik secara langsung atau nilai aksiologi atau refleksi dalam perbaikan nilai. Jadi, dengan menerapkan filsafat ilmu, praktik pendidikan menjadi lebih humanis, relevan, dan zaman, dan tidak terjebak pada sekedar transmisi pengetahuan yang tradisional. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai soal nomor 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan bye-bye. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video saya ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih.